semuanya, bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada. Assalamualaikum. Alhamdulillah nih ya teman-teman, ketemu lagi sama aku. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Aku ucapin makasih banyak bagi teman-teman yang udah mengklik video aku, yang baru bergabung di channel aku. Selamat datang ya teman-teman, salam kenal. Aku ibu rumah tangga dengan 3 anak yang kesehariannya di rumah aja. Jadi channel aku ini berisi tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Kadang-kadang juga aku upload video tentang budgeting, tentang vlog bersih-bersih kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya seputar rumah tangga deh ya. Nah, di video kali ini aku awali dengan masak menu simpel ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku lagi nyiapin menu untuk makan siang nanti. Kalau untuk saat ini aku tuh siang terus ya teman-teman untuk masak. Jadi untuk sarapannya itu pakai menu yang sederhana aja, yang satset gitu ya, kayak goreng telur, kadang-kadang nasi goreng juga gitu teman-teman. Nah ini sambil aku nunggu si ayamnya diungkep, aku tuh kebetulan punya ayam ya teman-teman, punya sayap. Jadi aku mau dimasak sederhana aja yang simple gitu ya. Jadi aku ungkep dulu. Nah terus aku siapin dulu bahan-bahan yang lain juga. Jadi ini tuh ada tahu, aku punya 1 bungkus isinya 10 biji itu ya. Terus ada bayam juga tadi. Nah kalau masak tuh kayak gini ya teman-teman, nyambi-nyambi jadi kesana kemari gitu. Nah tadi si ayamnya udah aku cek, ternyata udah mulai empuk gitu. Nah sambil nunggu si ayamnya sampai benar-benar matang, aku iris-iris serong dulu si cabai ijo. Ini tuh rencananya pengen aku campur gitu teman-teman masaknya, sama tahu sama bawang kucai juga. Kebetulan kemarin tuh aku ada dikasih bawang kucai sama mama aku, jadi kayaknya enak banget kalau misalkan dimasaknya itu dicampur sama tahu sama cabai ijo gitu ya. Nah ini seperti biasa nyambi lagi sambil digoreng gitu ya teman-teman, biar kerjaannya tuh bisa cepet selesai kalau disambi-sambi. Nah ini juga aku mau nyiapin dulu bumbu untuk tahu, campuran tahu, bawang kucai sama cabai ijonya ya teman-teman. Kalau untuk bumbunya aku yang simple aja deh, intinya yang sesuai stok di rumah aja gitu bumbunya. Jadi ya sekeinget aja gitu, takaran juga ya udah sekeinget aja. Nah ini aku lagi nyari-nyari merica, ternyata nggak ada teman-teman merica. Ya udah kalau nggak ada misalnya ya aku tuh kadang-kadang suka di skip juga gitu. Nah untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, udah gitu aja ya teman-teman. Biasanya sih aku pakai merica, cuma karena nggak ada jadi ya udah deh di skip aja. Ini karena bumbunya sedikit jadi aku ngalusin bumbunya tuh diulek aja gitu teman-teman. Kalau misalkan banyak biasanya aku males banget ya, jadi di blender aja. Nah ini alhamdulillah si sayapnya itu udah garing. Ini kalian jangan salah fokus sama wajannya yang udah gosong, karena ternyata ini tuh lengket banget. Aku lupa bahwa wajannya itu kemarin habis dipakai masak apa gitu ya, pokoknya kayak ngerebus gitu deh. Jadi nggak mulus ya, nggak kayak wajan yang khusus dipakai untuk ngegoreng gitu. Nah ini untuk si sayapnya udah mateng, aku udah salin juga ke piring saji, terus aku mau angkat tahunya. Ini wajannya aku mau ganti deh kalau untuk masak tahunya ya, takutnya nanti jadi item-item gitu. Nah ini lanjut aja, aku mau masak, mau numis dulu untuk si bocil teman-teman. Mau ditumis aja si bayamnya, karena kalau di sayur tuh kadang-kadang nggak habis juga gitu ya. Kalau untuk bayam dia kan nggak tahan terlalu lama disimpan gitu ya teman-teman. Nah ini juga untuk bayamnya cuma seuprit aja, pokoknya sekali makan aja ya. Anak aku yang paling bungsu itu suka banget sama yang sayuran yang warna ijo-ijo gitu teman-teman. Dia tuh kalau makan sayuran yang warna ijo dia tuh lahap banget. Jadi kayak apa ya, semangat aja gitu nyuapinnya teman-teman. Nah ini aku mix sama tahu yang aku hancurin gitu ya. Tahunya juga cuma 1 buah aja. Terus bumbunya juga cuma pakai bawang merah sama bumbu racik sop itu. Udah deh segini aja udah nikmat banget teman-teman. Nah oke lanjut untuk menu selanjutnya. Ini aku tumis-tumis dulu bumbu yang udah tadi kita halusin. Terus aku juga masukin si cabai hijaunya terlebih dahulu. Terus masukin juga si bawang kucainya. Pokoknya dioseng-oseng sampai agak-agak layu gitu. Nah terus udah gitu biar nggak terlalu kering, aku tambahin air gitu ya. Fungsi air juga untuk
melarutkan nanti si bumbunya gitu teman-teman. Nah ini aku kasih airnya agak-agak banjir sebenarnya. Terus langsung deh aku masukin bumbunya, cuma gula merah, kecap manis, sama sedikit garam karena tadi pas ngulek bumbunya tuh udah aku kasih kaldu gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan si bumbunya udah mulai mengental, si airnya udah mulai menyusut gitu ya teman-teman, aku masukin si tahunya yang udah tadi kita goreng. Udah deh pokoknya dioseng-oseng sampai si kuahnya itu agak-agak mengental gitu. Udah deh, udah mateng, alhamdulillah, langsung aja deh aku angkat. Nah ini dia alhamdulillah menu aku hari ini, sederhana tapi insya Allah bisa bikin kenyang gitu ya teman-teman. Nah ini kalau untuk tumisannya ini sedikit aja sih buat sekali makan anak aku gitu. Biasanya kalau misalkan untuk makan sore aku bikin lagi gitu, kalau untuk tumisan gak pernah banyak-banyak. Nah, oke lanjut ke aktivitas aku selanjutnya teman-teman setelah beres makan, terus beres nyuapin anak aku gitu ya. Biasanya aku nyuapin anak aku duluan biar nanti pas makan itu nggak ngerecokin gitu ya. Nah ini aku lanjut aja deh beresin si piring-piring yang udah kering. Biasa aku nirisin piring yang udah aku cuci itu di sini teman-teman. Jadi dia tuh kena matahari langsung dari atap rumah aku ya. Karena kebetulan atap rumah aku tuh salah satunya dipasang sama kasibot wayang bening itu loh. Jadi panas mataharinya tuh bisa langsung masuk gitu ya. Nah ini lanjut aku rapihin dulu si piring-piringnya. Biasanya kalau untuk piring-piring yang sering aku gunain aku simpan di sini teman-teman di kolong kayak gini ya biar gampang aja ngambilnya. Terus aku lanjut untuk bagian atasnya. Ini tuh kalian jangan salah fokus ya sama sink aku yang super berantakan banget. Jadi hari ini tuh bener-bener numpuk deh cucian piring aku karena emang aku biarin dulu gitu ya sampai semuanya itu udah beres makan gitu teman-teman. Jadi si nyuci piringnya itu bisa sekalian gitu. Oh ya teman-teman, kali ini tuh lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Mungkin teman-teman juga ada yang sambil beberes juga atau misalkan udah nyantai ya jam segini, atau misalkan ada yang lagi mager nih, lagi males ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Semoga aja ya dengan melihat video aku semangatnya tuh bisa kembali lagi, bisa semangat lagi gitu ya untuk beres-beres rumah. Kadang-kadang aku juga suka gitu deh teman-teman, kalau misalkan lagi mager, lagi males untuk beberes gitu ya. Kadang-kadang aku suka nontonin YouTube juga, lihat video-video yang lagi beberes rumah gitu ya. Itu tuh bener-bener nular banget deh untuk semangatnya gitu ya. Jadi pokoknya semangat lagi deh buat beberes rumah. Nah ini aku cuci-cuci dulu si piringnya teman-teman. Jadi aku percepat aja gitu ya biar teman-teman gak bosen juga lihatin aku nyuci piring. Karena kalau nyuci piring mah sama aja ya kayak gitu, pakai sabun terus dicuci pakai air, udah deh teman-teman. Terus nyuci piring juga merupakan pekerjaan yang paling sering banget aku lakuin deh. Ada yang samaan nggak? Pokoknya udah beres, tiba-tiba udah ada gelas lagi satu gitu ya. Udah dicuci, ada lagi piring. Apalagi kalau misalkan anak-anak aku tuh makan ciki aja tuh harus pakai wadah gitu teman-teman. Jadi banyak banget deh untuk ringkok-ringkok atau mangkok-mangkok kecil tuh untuk wadah-wadah kayak gitu teman-teman, cemilan-cemilan kayak gitu. Nah ini udah selesai aja untuk nyuci piringnya, alhamdulillah. Ini tuh jangan lupa bersihin dulu si bekas cuci piringnya, lap-lap dulu si bagian sinknya, pokoknya dibersihin dari sisa-sisaan cuci piring gitu ya teman-teman. Nah ini udah beres, lanjut deh aku tirisin kembali di sini, pokoknya biar cepat kering gitu teman-teman. Aku tuh suka banget kalau misalkan cucian piring aku tuh ditirisin terus kena sinar matahari, duh kayaknya berasa gimana gitu ya. Nah masak udah, terus nyuci piring juga udah, aku mau lanjut untuk bersihin area kompor teman-teman karena area kompor aku tuh udah mulai berminyak banget. Ini aku pindahin dulu si minyak-minyak yang bekas tadi ngegoreng tahu gitu ya teman-teman karena lumayan banyak, jadi aku simpan aja di mangkok gitu. Nah untuk bersihin kompornya aku biasanya tuh dibasuh atau dipakai sabun gitu ya, sabun cuci piring biar lemak-lemaknya itu keangkat gitu teman-teman. Jadi cukup digosok-gosok kayak gini aja, pokoknya semuanya tuh bisa langsung keset. Udah gitu dilap pakai lap bersih atau lap basah gitu teman-teman, itu tuh langsung bersih banget. Nah ini udah selesai, terus dindingnya juga jangan lupa untuk dilap-lap juga karena biasanya tuh keciprat-cipratan minyak gitu ya teman-teman.
Nah, terus aku juga mau bersihin untuk meja estetik aku, estetok ya. Ini tuh meskipun estetok tapi alhamdulillah lah disyukurin ya teman-teman. Pokoknya dapur ini tuh nemenin aku bikin konten dari sejak lama gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget deh dengan meja ini tuh aku bisa bikin video, bisa nemenin aku masak untuk keluarga aku gitu ya. Nah, ini udah selesai untuk lap-lap, si kompornya, aku tuh langsung nyuci si lap bekas, ngelap minyaknya gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai deterjen biasa aja untuk menghilangkan lemak-lemaknya. Nanti tuh si lapnya tuh bisa dipakai lagi gitu teman-teman. Nah, setelah ini aku mau masak air teman-teman, karena aku tuh tim masak air untuk air minum. Terus aku minta maaf juga ya teman-teman pas aku dubbing itu kalau kedengaran berisik, karena anak aku tuh sambil main, sambil teriak-teriak juga gitu ya. Nah, ini udah deh ya, aku langsung masak air. Makasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir, udah nemenin aku masak sampai beberes juga. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.